Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tika di channel Brilliant Math. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran matematika mengenai limit fungsi. Kita akan belajar konsep limit dan akan belajar bagaimana cara menentukan nilai dari limit fungsi aljabar. Tapi sebelumnya jangan lupa tetap dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Dan terlebih dahulu kita harus tahu mengenai konsep dasar dari limit. Nah, ini notasi dari limit. Ini dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. Nah, perlu diketahui bahwa tidak setiap fungsi itu memiliki limit. Syaratnya suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan dapat ditulis limit fungsi fx untuk x mendekati a pangkat minus, ini mendekati a dari arah kiri, sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati a pangkat plus, berarti itu mendekati a dari arah kanan. Jadi syarat suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri itu sama dengan limit kanan. Untuk lebih jelas kita lihat contoh, misal kita akan mencari nilai limit x pangkat 2 min 1 per x min 1 untuk x menuju 1. Itu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 1 per x min 1 itu terdefinisi untuk semua x bilangan real kecuali x sama dengan 1. Itu artinya jika kita ganti x-nya dengan bilangan apa saja, bilangan real kecuali 1, itu nilainya ada. Sekarang kita coba kita substitusikan x-nya sama dengan 1. 1 sama dengan, kan kita ganti nih, x-nya jadi 1 ya. 1 pangkat 2 min 1 per x-nya min 1 berarti 1 kurang 1, berarti 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu, jadi terbukti bahwa fx ini tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1. Meskipun fungsi ini tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1, tetapi jika x mendekati 1, fungsi ini akan mendekati sebuah nilai. Nah, itu kita cari dengan menggunakan limit. Kita akan cari manual dengan menggunakan tabel untuk x sebarak x yang mendekati 1. Tadi udah jelas bahwa x sama dengan 1 itu dia tidak terdefinisi. Maka x-nya tidak ada nilainya. Nah, untuk x yang mendekati 1 dari arah kiri, misal kita di sini ada 0,8, 0,9, 0,99, dan seterusnya, apapun itu sebarang bilangan ya. Nah, kalau misalnya ini yang dari kanan 1,2, kemudian di sini 1,1, kemudian 1,01 dan seterusnya. Ini makin ke sini ini makin mendekati 1 dari arah kanan ya. Nah, ini kalau ini dari arah kiri, dia makin mendekati 1. Nah, x yang di sini kita substitusi ke fungsi fx yang di atas 0,8 kita ganti di sini. Jadi 0,8 pangkat 2 min 1 per 0,8 min 1 itu hasilnya ternyata jadi 1,8. Kita substitusi lagi 0,9 ke fungsi di atas, hasilnya jadi 1,9. Kemudian kita substitusi lagi 0,99 ke fungsi di atas, hasilnya jadi 1,99 itu dari arah kiri dan seterusnya. Kemudian yang 1,2 kita substitusi juga, hasilnya jadi 2,2. 1,1 juga kita substitusi ke fungsi yang sama, hasilnya 2,1. 1,01 substitusi ke fungsi yang sama juga, hasilnya 2,01 dan seterusnya. Sekarang coba lihat untuk x dari arah kiri, fx-nya mendekati berapa? 1,8, 1,9. Ini mendekati 2 ya, berarti nilai limit x pangkat 2 min 1 untuk x mendekati 1 dari arah kiri, hasilnya itu mendekati 2 ya. Kemudian pendekatan dari kanan, ini fx-nya menuju angka berapa? Nih dari 2,2, kemudian 2,1, 2,01, ini pun sama, mendekati 2 ya. Kalau x-nya ke arah 1, maka limit x pangkat 2 min 1 per x min 1 dengan x mendekati 1 dari arah kanan itu sama dengan 2. Karena limit kiri sama dengan limit kanan ya, tuh
fx ini dengan nilai limit mendekati 1 itu jelas hasilnya adalah 2. Sekarang kita akan coba bandingkan hasil perhitungan kita ini dengan melihat grafik fungsi fx yang ini ya. Perhatikan grafik fungsi untuk fx sama dengan x pangkat 2 min 1 per x min 1 berikut. Ternyata grafik fungsinya bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat untuk X sama dengan 1 itu dia grafiknya itu dia berlubang seperti ini. Tetapi kita lihat juga bahwa untuk X yang mendekati 1 itu nilainya mendekati 2 juga di sini. Maka sudah jelas untuk limit fungsi X pangkat 2 min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 itu hasilnya sama dengan 2. Nah, untuk lebih paham bagaimana menentukan limit dari grafik fungsinya, kita coba lihat di sini. Perhatikan grafik fungsi Gx berikut ini. Misalnya ini adalah grafik fungsi Gx seperti ini. Kita akan mencari limit Gx untuk X mendekati min 2. Untuk X mendekati min 2 berarti kan di sini ya nilainya hasilnya mendekati 1. Meskipun X mendekati min 2 itu tidak terdefinisi di sini, tapi nilainya mendekati 1. Maka jelas untuk limit Gx dengan X mendekati min 2 itu sama dengan hasilnya 1. Nah, untuk limit Gx untuk X mendekati 1, kita lihat di sini. 1 dia tidak terdefinisi. Ini dari sebelah kiri ya. Kalau X-nya mendekati 1 dia tidak terdefinisi, tapi nilainya adalah 1 dari arah kiri gitu. Nah, kalau untuk Gx ini dari arah kanan dia hasilnya 2. Nah, ini limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Berarti dia tidak memiliki nilai limit, dia tidak ada nilai limitnya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi. Untuk menentukan nilai limit X mendekati A untuk fungsi fx, langkah-langkahnya bisa kita lihat sebagai berikut. Pertama, kita substitusi nilai A. Jika fa terdefinisi, maka limit X mendekati A untuk fungsi tersebut itu harus sama dengan fa. Contoh misal kita mencari nilai limit 2x plus 4 per 2x untuk X mendekati 2. Pertama kalian substitusikan hasilnya itu terdefinisi apa tidak. Kita coba substitusikan 2 ke fungsi yang ada ya, persamaan yang ada berarti 2 kali 2 tambah 4 per 2 kali 2. Berarti kan di sini 4 tambah 4 8 ya. 4 tambah 4 8 per 4 berarti 8 per 4 sama dengan 2. Nah, ini dia terdefinisi atau memiliki nilai. Maka ini bisa kita menggunakan cara substitusi. Maka untuk limit 2x plus 4 per 2x, x mendekati 2 itu hasilnya sama dengan 2. Itu dengan cara substitusi. Kemudian jika fa tidak terdefinisi, limit fx untuk x mendekati a itu dia tidak ada. Contoh, misal limit 3x plus 4 per 2x min 2 untuk x mendekati 1. Kita substitusi ganti X-nya dengan 1, maka didapat 7 per 0. Kalau penyebutnya 0, maka hasilnya di sini tidak terdefinisi ya. Maka fungsi ini tidak terdefinisi untuk X mendekati 1. Kita lanjut dengan langkah yang ketiga atau cara ketiga. Jika fa sama dengan 0 per 0, 0 per 0 ini bentuk tak tentu, maka kita memerlukan strategi penyelesaian. Pertama, kita boleh memfaktorkan, kemudian yang kedua, mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, ini tergantung dari jenis soalnya. Contoh, misalkan limit X pangkat 2 min 5X tambah 6 per X pangkat 2 min X min 2 untuk X mendekati 2, misal kita akan menggunakan cara substitusi gitu ya. Berarti kita substitusi ganti X-nya, ternyata didapat bentuk tak tentu atau 0 per 0, nggak mungkin hasilnya seperti ini. Berarti kita boleh menggunakan cara lain dengan cara faktorisasi, memfaktorkan atau mengalihkan sekawan. Kita coba dengan cara faktorkan dulu. Nah, bentuk ini kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, bentuk pangkat yang di atas dan di bawah kita akan coba faktorkan. Bagi kalian yang lupa lagi dengan cara memfaktorkan, kalian bisa pelajari lagi ya caranya.
Nah, di sini kita akan coba faktorkan bentuk X pangkat 2 min 5 plus 6. Itu faktornya jadi X min 3 dan X min 2. Kemudian X pangkat 2 min X min 2 difaktorkan, dapat faktornya X min 2 dan X plus 1. Nah, di sini ada dua bentuk faktor yang sama, yaitu X min 2 dan X min 2. Ini bisa kita coret. Dicoret itu karena kalau X min 2 dibagi X min 2 kan nilainya 1, jadi itu nggak ngaruh, jadi dia bentuknya akan lebih sederhana. Bentuknya akan berubah menjadi X min 3 per X plus 1. Maka kita substitusikan X mendekati 2, berarti kita ganti di sini X-nya ya, berarti fungsi X yang ini nih, jadi 2 min 3 per 2 plus 1. X-nya kita ganti dengan 2. Berarti hasilnya 2 dikurang 3 yaitu min 1. 2 tambah 1 itu 3, maka hasilnya min 1 per 3. Nah, untuk nilai limit ini hasilnya adalah negatif 1 per 3. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk mengalihkan sekawan? Kita coba lihat di sini contoh berikutnya. Nilai limit 2 min akar X plus 1 per X min 3 untuk X mendekati 3. Ingat langkah pertama, kita akan coba substitusi X sama dengan 3 terlebih dahulu. Kita lihat di sini bentuknya. Kalau X-nya disubstitusi sama dengan 3, jadi 2 kurang akar 3 ya, plus 1 per X-nya diganti 3, jadi 3 min 3. Maka di sini 3 tambah 1 kan 4 ya, akar 4 itu 2, berarti 2 kurang 2 itu 0 ya. Jadi bentuknya 0 per 0, dia bentuknya tidak tentu. Kalau di substitusi berarti ini nggak bisa kita substitusi. Cara lain untuk bentuk akar seperti ini kita bisa selesaikan dengan cara mengalihkan sekawan. Kalau yang bentuk kuadrat seperti tadi itu kita faktorkan. Nah, di sini limit 2x akar x plus 1 per x min 3 untuk x mendekati 3 ini kita kalikan. Kalau di sini kan bentuk akarnya nih, yang di sini bentuk akarnya dia negatif. Berarti kita akan kali sekawan, ubah bentuk negatifnya jadi positif ya. Begitupun sebaliknya, kalau di sininya positif diubah jadi negatif. Berarti 2 plus ya, 2 plus akar X plus 1 per 2 plus akar X plus 1. Nah, ini bentuk sekawannya. Tujuannya seperti apa? Kita lihat di sini. Jika kita punya A min B, kita kali dengan A plus B, itu hasilnya jadi bentuk selisih kuadrat, jadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini kita umpamakan A, kita umpamakan B, ini kita umpamakan A, ini juga kita umpamakan plus B gitu ya kan, ini min. Berarti hasilnya akan jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan, itu kan A min B dikali A plus B itu kan hasilnya A kuadrat min B kuadrat, maka A-nya 2, berarti di sini 2 kuadrat. Min B-nya itu akar X plus 1, berarti di sini akar X plus 1 kita kuadratkan. Nah, yang bentuk bawah ini kita tinggal tulis saja. Berarti di sini kita ubah jadi faktor-faktor, atau jadi di sini X min 3 dan 2X plus akar X plus 1. Hasilnya jadi 4. Akar X plus 1 dikuadratkan, ini bentuk akarnya jadi hilang. Jadi di sini X plus 1, jangan lupa di sini ada bentuk kurung ya, tanda kurung. Berarti tanda kurungnya tetap kita bawa di sini. Nah, yang bawah tetap sama. Berarti hasilnya jadi 4 dikurangi, ini minnya kali X ya, min kali X berarti min X, min kali plus 1 berarti min 1, dia berubah jadinya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi 4 kurang 1, 3 min X. Nah, 3 min X per X min 3 kali 2 tambah akar X plus 1, bawahnya masih sama. Nah, sekarang kita berusaha yang ini kita ubah seperti sama seperti yang di bawah ya, dengan cara dikeluarkan aja negatifnya. Jadi negatif buka kurung X min 3. Coba kita kalikan. Min kali X, berarti kan di sini min X tetap sama, terus min dikali min 3 hasilnya pun positif 3. Ini kita keluarkan supaya bentuknya ada yang sama. Nah, ketika ada yang sama berarti kan X min 3 dia sama nih, ada persekutuan. Ini yang menyebabkan hasilnya jadi 0 per 0. Jadi kita coret. Jadi hasilnya kan dibagi jadi 1. Jadi min 1 per 2 plus akar X plus 1.
hasilnya. Nah, limitnya itu kan mendekati 3, berarti kita tinggal substitusi X-nya ganti 3. Jadi, di sini min 1 per 2 tambah akar 3 plus 1. 3 tambah 1 kan 4 ya, berarti kan 2. Akar 4 itu 2, berarti 2 tambah 2 itu 4. Jadi, min 1 per 4 untuk nilai limit yang ini. Gitu. Jadi limit 2 min akar X plus 1 per X min 3 untuk X mendekati 3 hasilnya min 1/4. Oke, itu dia penjelasan mengenai limit fungsi aljabar. Semoga kalian bisa paham, tetap semangat untuk belajar, stay healthy, dan akhir kata, wassalamualaikum